Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryanto, nomor induk mahasiswa 21104175336. Saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Manajemen Pemasaran 1. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke soal dan jawabannya. Untuk soal nomor 1, jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif, beserta kelebihan dan kekurangannya. Jawabannya, menurut Warren J. Keegan tahun 2003, saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk produk atau barang kebutuhan pokok sehari-hari yang memiliki permintaan dan tingkat konsumsi yang tinggi. Contohnya seperti sembako, rokok, sikat gigi, odol, sabun, deterjen, dan lain sebagainya. Kelebihan dari distribusi intensif yaitu memberikan akses yang mudah bagi pelanggan. Untuk kekurangannya, banyak toko yang tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka memberi produk tersebut di tempat itu. Adapun distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk, barang, atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Di antara distributor atau pengecer akan terdapat suatu persaingan untuk merebut konsumen dengan cara teknik dan strategi masing-masing. Contoh saluran distribusi selektif adalah produk elektronik, produk kendaraan bermotor, sepeda, pakaian, buku, dan lain sebagainya. Adapun kelebihan dari distribusi selektif yaitu distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut dan atau di mana karyawannya memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Adapun kekurangannya yaitu karena distribusi selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Berikutnya, distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada 1-2 distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Contoh distribusi eksklusif adalah seperti showroom mobil, factory outlet, restoran waralaba, produk MLM atau multi level marketing, passive income, minimarket, supermarket, hypermarket, dan lain-lain. Untuk kelebihan distribusi eksklusif yaitu produk tersebut dianggap prestisiun. Produsen juga menjamin bahwa tokoh pengecer di mana produk didistribusikan akan mampu melayani produk dengan layak. Untuk kekurangannya, akses ke produk tersebut kepada pelanggan sangat terbatas. Untuk soal nomor 2, apakah perbedaan antara bauran promosi atau bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktornya serta bagaimana cara menentukan anggarannya. Jawabannya, bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Untuk faktor-faktor bauran promosi, yang pertama, jenis pasar produk. Alokasi bauran komunikasi berbeda-beda antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Pemasaran konsumen mengeluarkan uang secara berturut-turut
untuk promosi, penjualan, iklan, penjualan pribadi, dan hubungan masyarakat. Penjualan pribadi memberikan sumbangan yang besar dalam pemasaran barang konsumen. Beberapa pemasar konsumen menggunakan tenaga penjual, terutama untuk menerima pesanan mingguan dari penyalur dan untuk memeriksa. Namun penjualan perusahaan konsumen yang terlatih dengan efektif dapat memberikan 4 sumbangan penting, yaitu yang pertama, posisi persediaan yang meningkat. Yang kedua, pembangunan antusiasme. Yang ketiga, penjualan misioner. Dan yang terakhir, manajemen pelanggan utama. Adapun tahapan-tahapan kesiapan pembeli, ada 5 tahap kesiapan pembeli, yaitu yang pertama tahap kesadaran, yang kedua tahap pengertian, ketiga tahap keyakinan, keempat tahap pemesanan, dan yang terakhir tahap pemesanan kembali. Untuk kiat promosi bervariasi dalam efektivitas biaya pada tahap-tahap kesiapan pembeli yang berbeda-beda. Periklanan dan publisitas memainkan peranan paling penting dalam tahapan kesadaran. Tahap pengertian pelanggan lebih dipengaruhi oleh iklan dan penjualan personal. Iklan dan promosi penjualan. Penutupan penjualan atau pemesanan dipengaruhi oleh penjualan personal promosi penjualan. Sedangkan pemesanan kembali juga dipengaruhi oleh penjualan personal dan promosi penjualan dan sebagai iklan yang meningkat. Yang C, tahap siklus hidup produk. Alat-alat komunikasi juga memiliki efektivitas biaya berbeda sesuai dengan tahap siklus hidup produk yang berbeda. Ada 4 tahap siklus hidup produk, yaitu yang pertama tahap perkenalan, di mana tahap perkenalan ini ada iklan dan pemberitaan, memiliki tingkat efektivitas biaya tertinggi, disusul penjualan pribadi untuk memperoleh jangkauan distribusi dan promosi, penjualan untuk mendorong konsumen mencobanya. Untuk tahap kedua yaitu tahap pertumbuhan, di mana permintaan mempunyai momentumnya sendiri melalui cerita dari mulut ke mulut. Yang ketiga, tahap kemapanan, yaitu secara berturut-turut promosi, penjualan, iklan, dan penjualan pribadi semuanya makin berperan penting. Untuk tahap keempat yaitu tahap kemunduran, yaitu promosi penjualan tetap berperan kuat, alat-alat komunikasi berkurang, dan wiraniaga hanya memberikan sedikit perhatian pada produk tersebut. Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target. Adapun faktor-faktornya, yang pertama produk, yaitu merupakan bentuk penawaran yang ditujukan untuk pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, harga. Bauran harga berkenaan dengan kebijakan strategis dan taktis seperti tingkat harga, struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. Yang ketiga, saluran distribusi merupakan keputusan yang menyangkut kemudahan dalam akses terhadap barang dan jasa bagi para konsumen. Yang keempat, promosi merupakan berbagai macam cara yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjual produk tersebut kepada konsumen. Untuk menentukan anggaran, bauran promosi adalah dengan mengalokasikan dananya lebih banyak kepada kegiatan seperti promosi penjualan, penjualan perorangan, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Bauran pemasaran ialah dengan lebih mengedepankan produk, harga, saluran distribusi, dan baru promosi dalam melakukan pemasaran. Untuk soal nomor 3, bauran pemasaran dalam kerangka program pemasaran perlu dirancang atau dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan situasi pemasaran. Coba Anda identifikasikan unsur-unsur bauran pemasaran itu masing-masing dengan penjelasan dan contoh bagaimana pula unsur-unsur bauran pemasaran itu berinteraksi.
Untuk jawaban nomor 3, produk apapun yang dapat dijual ke pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar. Produk ini contohnya macam-macam produk, kualitas, desain, fitur, brand kemasan, ukuran atau layanan. Yang kedua, harga, yaitu suatu pengeluaran konsumen untuk membeli suatu produk, sesuatu yang biasanya ditetapkan oleh penjual terhadap produk yang dihasilkan dengan pertimbangan biaya-biaya yang dikeluarkan saat proses produksi. Contoh daftar harga, diskon, jangka waktu, pembayaran, kredit. Yang ketiga, ada tempat, yaitu penempatan atau pendistribusian suatu produk untuk dijual ke pasaran. Contohnya meliputi saluran, cakupan, lokasi, transportasi, persediaan. Dan yang terakhir, promosi, yaitu sejenis komunikasi yang memberikan penjelasan yang menjadi harapan calon konsumen tentang barang dan jasa. Promosi ini ada contohnya seperti iklan, promosi penjualan, tenaga penjualan, humas, dan pemasaran langsung. Untuk yang soal nomor 4, silakan buka link YouTube, siapa pembicara dalam video itu, sebutkan dan jelaskan teori-teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam video tersebut. Untuk jawabannya, pembicara dalam video tersebut adalah Hendy Aprianto. Materi yang dibicarakan oleh pembicara dalam video tersebut adalah pengembangan produk. Pengembangan produk adalah strategi untuk produk baru, meliputi produk orisinil, produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangan. Tujuan pengembangan produk yaitu memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan, mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada. Adapun tahapan-tahapan pengembangan produk yaitu pemunculan gagasan, penyaringan gagasan, pengembangan dan pengujian konsep, pengembangan strategi pemasaran, analisis bisnis, pengembangan produk, pengujian pasar, dan komersialisasi. Soal nomor 5, silakan buka link dan tonton video di YouTube. Siapa pembicara dalam video itu? Sebutkan dan jelaskan teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam video tersebut. Jawabannya, pembicara dalam video tersebut adalah Hendy Aprianto. Materi yang dibicarakan oleh pembicara dalam video tersebut adalah tingkatan produk. Tingkatan produk terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama core produk. Core produk adalah produk utama atau manfaat utama. Maksudnya adalah manfaat yang paling besar, yang paling dasar dari suatu produk yang memposisikan tingkatan dalam produknya. Dalam core produk biasanya memiliki segmen harga yang kompetitif. Misalnya sebuah rumah maka core produknya hanya menawarkan hunian yang standar saja, yang penting layak huni. Untuk yang kedua, basic produk pada dasarnya adalah core produk yang bisa dipilih jadi sama-sama memiliki manfaat dasar, namun ada alternatif pilihan yang ditawarkan. Namun customer dalam hal ini sudah bisa membandingkan produk mana yang lebih meyakinkan. Ketiga, expected product adalah produk yang didasari dari suatu keinginan atau imajinasi seseorang. Sederhananya, expect produk adalah basic produk yang sesuai atau mendekati imajinasi harapan kita. Yang keempat, augmented product adalah expected produk yang ditambah value lain untuk membuat customer lebih tertarik. Dan yang terakhir, potensial produk artinya memiliki harapan yang di masa yang akan datang. Produk-produk seperti ini sangat tergantung bagaimana seorang marketing membuat orang yakin bahwa ini adalah sebuah investasi di masa depan.
Untuk soal nomor 6, silakan buka link ini dan tonton video YouTube. Ada 2 video YouTube. Siapa membicara dalam video itu, sebutkan dan jelaskan teori-teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut dalam video tersebut. Untuk jawabannya di video pertama, pembicara dalam video tersebut adalah Sritomo W. Subroto. Materi yang dibicarakan adalah penyebaran fungsi kualitas. Secara umum, metode ini adalah metode yang digunakan untuk mencari karakteristik teknis dan dari sebuah rencana pengembangan usaha atau produk yang kita inginkan. Metode ini bisa dipakai di konteks jasa atau manufaktur. Dalam industri jasa, QFD digunakan untuk mencari solusi dari VOC yang diminta oleh konsumen. Sedangkan dalam manufaktur, QFD perusahaan digunakan untuk menjawab VOC customer. QFD adalah sebuah metode yang memberikan dukungan proses mulai dari identifikasi masalah menjadi spesifikasi desain. QFD adalah alat perencanaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau harapan konsumen. Lazim diaplikasikan dalam persoalan perancangan produk atau produk desain, rekayasa atau engineering, dan productivity improvement. Untuk video yang kedua, pembicara di video kedua adalah Iding Rosidin. Materi yang dibicarakan adalah tentang political marketing atau pemasaran politik. Asal-usul pemasaran politik yaitu marketing itu berkaitan dengan pengidentifikasian dan pemenuhan kebutuhan manusia dan sosial. Definisi pemasaran politik dari Philip Kotler yaitu bagaimana orang memenuhi kebutuhannya secara menguntungkan. Definisi pemasaran politik dari Bruce E. Newman yaitu pemasaran politik adalah penerapan teknik dan konsep marketing dalam kehidupan politik. Misalnya konsep produk yang populer dalam bisnis atau ekonomi kini dipakai dalam politik. Contohnya partai politik, kandidat, dan calon-calon. Elemen pemasaran juga digunakan dalam elemen politik. Menurut Robert Lauterbach, ada 4PS dan 4CS, di mana 4PS yaitu produk, price, place, promotion. Sedangkan 4CS yaitu customer solution, customer cost, convenience, communication. 4 elemen ini dibawa juga ke dalam elemen politik, yaitu produk itu bisa sebagai partai politik, orang yang ingin dicalonkan, dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Untuk price yaitu harga yang ada dalam produk politik. Misalnya nilai seorang tokoh atau partai politik itu juga akan menaikkan nilainya di mata publik atau pemilih. Nilai seorang tokoh yaitu berupa prestasi. Yang ketiga place yaitu tempat untuk ditempelkannya alat-alat peraga atau tempat kampanye pada pemilihnya untuk menjelaskan visi misi calon. Dan yang terakhir, promotion atau promosi sangat penting untuk mempromosikan partai politik ataupun calonnya, baik secara langsung maupun melalui media massa, baik itu secara konvensional seperti televisi, radio, media cetak, maupun non-konvensional seperti online. Demikianlah jawaban untuk ujian tengah semester mata kuliah manajemen pemasaran 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.